Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBDI Immanuel. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai dengan saat ini dalam keadaan yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada kesempatan saat ini. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah di tempat ini, curahannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Baru tercurah penduri umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, haleluya. Nyata kuasanya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Bila kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian ini, ku percaya janji-Mu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, ku besar setiamu, kau nyatakan bagi kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman kami percaya padamu Tuhan. Janji-Mu bagi setiap kami, Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami imani Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam setiap hidup kami Bapa. Janji-Mu yang menjamin setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu ya Bapa, janji-Mu lah yang menghiburkan kami, bahwa Allah terus memelihara kami, bahwa Allah terus ada bersama dengan kami. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah memilih kami, ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan pengharapan itu ya Bapa, melalui setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar Bapa, menjadi kekuatan secara khusus bagi setiap kami Tuhan, menghadapi hari-hari yang semakin sulit ya Bapa. Tetapi kami percaya tangan Tuhan memegang tangan kami, tangan yang memberi kemenangan itu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berkata dengan suara yang lantang, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom saudara. Apa kabar semua? Ya, saya percaya semua jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik semua. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita, adalah hari Minggu. Di minggu yang pertama di bulan Juni ini, kita boleh bersyukur meskipun kita tidak bisa beribadah, belum bisa beribadah sampai sekarang, tapi saya percaya iman kita, ya, kepercayaan kita, hubungan kita dengan Tuhan tetap melekat kepada Tuhan. Justru dengan saat inilah kita tetap teguh, ya, kuat dan teguh untuk menghadapi hari-hari ini. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan berbicara tentang satu tema, berbicara tentang gereja. Nah, kalau berbicara gereja, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Ya, kumpulan orang-orang percaya. Gereja adalah satu komunitas di mana mereka telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah gereja. Berarti gereja ini artinya, sekali lagi saya mau katakan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Ada dua jenis gereja. Gereja secara umum, yaitu gereja secara organisasi. Ya. Misalnya contoh, kita adalah gereja GPDI Immanuel. Itu suatu komunitas terdiri dari berbagai macam anggota. Ya, tentunya setiap anggota jemaat itu berbeda-beda tingkatan rohani yang
standar kerohanian itu berbeda-beda. Nah, kemudian gereja yang kedua adalah organisme, yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, saudara adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Tuhan diam di antara saudara, atau Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari sama-sama kita akan membacakan firman Tuhan sebagai awal. Saya akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Ya, Matius pasal yang ke-16 kita berbicara tentang gereja. Kita lihat di sini, apa sebetulnya itu gereja? Ya. Saya akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Mulai ayatnya yang ke-13 saya akan baca buat saudara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada amin, saudaraku? Kita sudah membacakan satu perikop ini berbicara tentang pengakuan Petrus. Nah, ketika Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, tadi kita sudah membacakan bahwa ada yang berkata Yohanes Pembaptis, kemudian ada juga yang berkata ya Elia, kemudian ada juga yang berkata Yesaya. Ya, kalau kita lihat sini Yeremia maksud saya, salah seorang daripada nabi itu. Kemudian Tuhan Yesus melontarkan kepada murid-muridnya, kalau menurut Anda siapakah aku ini? Kemudian di dalam ayatnya yang ke-16 di situ dijelaskan bahwa maka Simon, jawab Simon, engkau adalah Mesias, anak Allah. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa di sorga. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca bahwa, dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada amin, saudaraku? Kita melihat satu pengakuan yang diucapkan oleh Yesus, oleh Petrus, bahwa engkau adalah anak Allah, Mesias. Mesias. Bahwa Alkitab berkata di dalam, bukan manusia yang berkata demikian, ya. Bukan manusia. Berbahagialah engkau Yunus, sebab engkau bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kita melihat di sini bahwa pengakuan Petrus ya benar-benar ya datang dari Bapa di surga, bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah anak Allah, yaitu Mesias. Apa arti Mesias? Mesias itu artinya yang diurapi oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk apa? Menyampaikan berita firman Tuhan, menyampaikan berita tentang keselamatan,
menyampaikan berita kebaikan, menyampaikan berita pengharapan, dan menyampaikan akan karya keselamatan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kemudian Yesus berkata, "Hai engkau Petrus, ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Jemaatku, yaitu apa? Berbicara tentang gereja. Ya, aku akan mendirikan di atas batu karang. Yang berbicara batu karang ini bukan Petrus. Memang Petrus artinya Petra. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, batu karang yang sesungguhnya bukan Petrus, tetapi batu karang di atas batu karang ini, yaitu berbicara tentang Kristus. Berbicara Yesus adalah batu karang yang kokoh. Dia akan mendirikan jemaatku. Ya, aku akan mendirikan jemaatku. Dan Alkitab berkata, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi suatu jaminan kehidupan orang yang percaya bahwa gereja yang sudah terkumpul, gereja yang sudah ditebus oleh darah Yesus, berarti di sini ada satu jaminan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Tidak ada penghukuman, ya. Tidak ada maut di dalam Kristus. Ya, tidak ada penghukuman di dalam Kristus, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa Kristus adalah suatu batu karang. Memang batu yang dibuang, ya, oleh orang-orang siapa? Orang Israel. Tetapi itu menjadi batu penjuru, batu keselamatan, batu yang dibuang oleh apa? Orang-orang pilihan Allah sendiri, yaitu Israel. Justru itu menjadi batu penjuru, yaitu batu yang disebut batu keselamatan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, saudara-saudaraku. Dan benar, saudaraku, ketika memang Petrus, ya, ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Dari awal mulanya khotbah Petrus, ya, khotbah Petrus ketika Roh Kudus memenuhi seluruh murid-muridnya, makanya tampillah murid-muridnya, terutama Petrus, dia menyampaikan berita keselamatan, dia menyampaikan berita tentang karya keselamatan, tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Kemudian apa? Orang-orang pada saat itu, mereka semua tersentuh hatinya dan mereka beroleh apa? Mereka bertobat dan mereka memberi diri untuk terima Yesus. Dari situlah seperti apa yang dibuatkan oleh Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, mulai saat itu, ya, jemaat mulai berkembang, jemaat mulai bertumbuh, ya, gereja mula-mula, jemaat mulai melaksanakan perintah Tuhan, tersebar di mana-mana, mulai dari orang Israel sampai kepada ujung bumi. Ya, oleh karena apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal di sini. Ya, saya akan hubungkan dengan Efesus pasalnya yang ke-4, ya. Jadi gereja itu merupakan suatu kumpulan orang-orang percaya. Nah, termasuk saudara dan saya, kita adalah kumpulan orang-orang percaya. Nah, setiap kumpulan orang-orang percaya itu merupakan suatu komunitas yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda, status pertumbuhan rohani yang berbeda. Setiap gereja atau setiap jemaat Tuhan mempunyai masalah-masalah yang tersendiri, mempunyai pergumulan masing-masing. Nah, di mana kita mendapat suatu kekuatan, di mana kita mendapat suatu perubahan hidup, hanyalah di tempat, yaitu gereja. Gereja, ya, gereja adalah suatu tempat untuk kita berubah. Ya, di tempat hiburan tidak mungkin kita akan berubah. Ya, di tempat hiburan tidak mungkin kita mengalami satu perubahan. Tetapi di satu komunitas gereja,
kumpulan orang banyak, kumpulan orang percaya, disitulah kita mengalami suatu perubahan. Nah, rahasia apa ada di dalam gereja? Kita lihat di sini, ya, di dalam saya akan bandingkan dengan Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 mulai. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 saya akan hubungkan. Nah, kita lihat di sini. Efesus 4 ayat yang ke-11 tentang, kalau kita lihat judulnya, kesatuan jemaat dan karunia-karunia yang berbeda. Kita lihat Efesus 4 mulai ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan mengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, di dalam gereja, ya, Efesus berbicara, Paulus berbicara kepada jemaat Efesus bahwa di dalam ayat yang ke-11 dia yang memberikan 5 jawatan itu. Ya, yang pertama ada rasul. Ya, rasul sudah ada pada zaman perjanjian gereja mula-mula. Rasul-rasul, murid-murid Yesus. Dan juga muncul lagi Rasul Paulus. Rasul-rasul, dari situlah. Nah, kalau di zaman sekarang apakah ada rasul? Ya, ini jadi satu pertanyaan buat kita. Nah, rupanya pelayanan rasul tetap ada. Ya, roh rasul. Ya, untuk memperlengkapi gereja. Jadi ada 5 jawatan yang Tuhan siapkan di dalam satu gereja. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus itu, gereja Tuhan itu, setiap anggota-anggotanya semua berfungsi untuk sama-sama kita membangun tubuh Kristus. Sampai apa? Mencapai satu tujuan, yaitu kedewasaan penuh, mencapai standar Kristus. Nah, kita melihat di sini, yang pertama rasul, yang kedua nabi-nabi. Ya, kalau kita lihat apakah ada nabi? Memang belum nampak, tetapi roh nabi seringkali ada dalam kehidupan setiap gembala juga, pasti ada roh nabi. Kemudian pemberita-pemberita Injil, ya, pemberita Injil. Nah, tentunya pemberita Injil itu siapa? Gembala juga bisa, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi 5 jawatan ini akan memperlengkapi gereja Tuhan untuk mencapai suatu standar kedewasaan penuh, ya, kesatuan iman untuk mencapai sesuai dengan standar Kristus. Ada amin, saudaraku? Nah, kita lihat gereja hari-hari ini perlu, ya, gereja Tuhan kita butuh hari-hari ini. Untuk apa? Mencapai suatu kesatuan. Ya, mencapai satu kesatuan. 5 jawatan yang Tuhan berikan, ya, di gereja air saman ini untuk memperlengkapi gereja, untuk membangun tubuh Kristus. Supaya apa? Gereja itu terbangun. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi kita sudah baca di dalam Injil Matius, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi rupanya dasar daripada gereja itu adalah Kristus. Sebagai apa? Batu penjuru kita, ya, batu karang. Saudara tahu lihat batu karang? Batu karang itu merupakan, kalau saudara pergi ke Timur Tengah, ya, saya pernah pergi ke sana beberapa tahun yang lalu, mungkin 2013, ya. Kita lihat ternyata batu karang itu kokoh, ya, gunung batu karang, ya, begitu kokoh. Makanya Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kalau kita berdiri di atas batu karang ini, ya, maka apa? Alam maut tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kebinasaan tidak, penghukuman tidak ada, maut tidak akan dalam kehidupan saudara.
Karena itu jaminan kita. Karena Kristus merupakan satu dasar hidup saudara dan saya. Nah, sebab itu di dalam Efesus pasal 4 di situ dijelaskan bahwa dia akan memberikan suatu 5 jawatan untuk apa? Memperlengkapi gereja sebelum Kristus datang kali yang kedua, untuk supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Rasul, nabi, pemberita Injil dan gembala dan pengajar, ini satu paket. Nah, gembala itu bisa jadi pengajar, gembala itu bisa jadi pemberita Injil, karena gembala mengajar. Ya. Nah, fungsi gembala itu adalah dia mendewasakan jemaatnya, dia membawa jemaat itu kepada sesuatu pemurnian iman. Ya. Gembala itu membuat jemaat itu supaya jemaat itu diajar, supaya jemaat itu mempunyai suatu identitas, mempunyai suatu pegangan yang kokoh. Ya, saudara, jemaat itu adalah gembala-gembala yang dipercayakan Tuhan. Ya. Nah, tentunya tadi saya katakan bahwa setiap jemaat itu mempunyai latar belakang yang berbeda, tingkat pertumbuhan rohani. Berarti gembala itu harus mempelajari setiap karakter daripada jemaat yang ada. Supaya apa? Tingkat pertumbuhan mereka itu akan terlihat. Ya. Nah, pendewasaan itu hanya daripada seorang gembala. Gembala mengajar, gembala memberitakan Injil. Bahkan pun seringkali gembala itu bisa ada roh nabi. Ya. Memang kita melihat pada saat ini, nabi belum muncul, tetapi kalau roh nabi ada, roh rasul ada, untuk apa? Memperlengkapi gereja Tuhan. Nah, kita melihat beberapa hal di sini, kita lihat untuk apa 5 jawatan itu. Ayat yang ke-12 kita lihat sini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk membangun tubuh Kristus. Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa yang orang-orang kudus? Saudara dan saya. Kamu adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Artinya apa? Kita sudah keluar dari kegelapan yang disebut eklesia. Dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Makanya ada lagu berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Itu adalah, saudaraku, 1 Petrus pasal berapa itu ya? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi ayat yang ke-12 di sini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang? Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga apa? Kita dikuduskan oleh darah Kristus. Nah, setelah itu, untuk memperlengkapi orang kudus, di dalam ayat yang ke-13, untuk mencapai kesatuan iman. Kita lihat di sini, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin, saudaraku. Nah, inilah tujuan kita, dibangun oleh Kristus di atas batu karang ini, memperlengkapi orang-orang kudus, membangun tubuh Kristus. Kita tahu jemaat itu terdiri dari banyak anggota, seperti kita, tubuh ini terdiri banyak anggota. Nah, setiap anggota itu berfungsi, begitu juga dengan setiap jemaat Tuhan di dalam satu gereja. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi jari, ada yang menjadi tangan. Semua berfungsi. Makanya kerinduan saya supaya setiap jemaat yang sudah ditebus oleh darah Kristus, setiap jemaat yang sudah mengaku menjadi orang percaya, bahwa semua harus berfungsi untuk apa? Menggenapi, untuk apa? Menjalani akan perintah Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus untuk apa? Untuk membangun akan tubuh Kristus itu. Untuk apa? Suatu pelayanan yang indah. Amin, saudaraku. Jadi semua sudah Tuhan tempatkan masing-masing.
ada yang begini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, masing-masing kita harus bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk apa? Maksudnya apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Ayat yang ke-13 tadi, mencapai suatu kesatuan iman. Kesatuan iman. Iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Kristus. Ya, iman. Tentunya kita sudah pelajari tentang iman di dalam Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar segala sesuatu. Iman adalah dasar segala sesuatu, bukti yang kita tidak lihat tetapi kita percaya bahwa dia ada. Ya. Iman adalah suatu pegangan setiap orang percaya. Iman adalah dasar kehidupan setiap orang percaya. Kemudian yang berikut saudara percaya, saudara perhatikan, ya, di samping mencapai kesatuan iman, di dalam ayat yang ke-13, untuk pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Untuk pengetahuan yang benar tentang Allah, kita baca di dalam ayat yang ke-13 tadi, perhatikan. Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah. Kemudian kita lihat di sini, pengetahuan tentang Allah itu berbicara tentang pengajaran firman Allah. Kita diajarkan oleh firman Allah lewat apa? Lewat penggebalaan. Ya, seperti yang Tuhan percayakan kepada saya, mengajarkan tentang pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Di samping itu, kita lihat di sini apa yang terjadi. Kemudian ayat yang selanjutnya, setelah kita belajar tentang pengetahuan tentang anak Allah, di situ ada langkah selanjutnya, kedewasaan penuh. Kita mencapai satu kedewasaan penuh. Nah, gereja harus mencapai suatu kedewasaan penuh. Ya, kedewasaan penuh. Mau tidak mau, gereja dituntut untuk mencapai suatu kedewasaan. Gereja yang tidak dewasa, dia mudah terombang-ambingkan oleh segala angin pengajaran. Gereja yang tidak mau dewasa, dia mudah undur. Ya. Gereja yang tidak dewasa, dia tidak bisa bertahan melawan situasi yang ada. Apalagi melihat situasi seperti ini. Nah, hari-hari ini kita mencapai satu kedewasaan yang penuh sesuai dengan standar Kristus. Supaya apa? Kita melihat, ya, kita mengalami suatu kekuatan yang luar biasa. Kita mengalami kekuatan dan kita kokoh di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melihat tantangan ke depan. Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita lihat kepemimpinan Musa. Ya, kepemimpinan Musa itu kalau saya pelajari itu seperti diplomatik, ya. Jadi dia ada satu gaya kepemimpinannya itu tawar menawar. Waktu bangsa Israel berdosa, dia tawar menawar dengan Tuhan. Jangan hukum, jangan binasakan. Ya, karena kita lihat pelayanan Musa itu adalah kelembutan. Ya, penggembalaan lah boleh dikatakan di padang gurun. Karena di padang gurun itu adalah suatu proses pembentukan. Ya, untuk apa? Mereka akan maju selanjutnya, yaitu maju untuk merebut tanah Kanaan. Nah, setelah Musa, ya, Yosua sudah mengabdi selama 40 tahun. Kemudian Yosua melanjutkan. Nah, gaya kepemimpinan Musa dengan Yosua beda. Tadi saya katakan kalau Musa itu diplomatik, ya. Diplomatik, dia tawar menawar, ya. Tetapi kalau gaya kepemimpinan dari Yosua sudah beda, bukan lagi seperti Musa. Yosua itu adalah tegas, ya. Gaya kepemimpinan tegas. Pak. Kenapa? Dia kan berhadapan dengan banyak bangsa, perang. Tetapi untung
bangsa Israel itu mereka sudah diproses di padang belantara. Mereka sudah dilatih. Ya, karena apa? Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, itu ada banyak bangsa yang akan memerangi mereka. Nah, bukankah kita seperti itu? Kita diibaratkan seperti ya hari-hari ini. Ya, gereja harus benar-benar dewasa. Karena apa? Ke depan kita, tantangan kita ke depan itu berat, saudaraku. Berat. Tidak mudah. Kalau gereja tidak dewasa, kalau gereja tidak dilatih, kalau gereja tidak diproses sedemikian rupa, kita akan kalah. Ya. Kita akan mengalami suatu kekalahan yang fatal. Makanya Alkitab berkata, sampai kita mencapai suatu kedewasaan penuh. Ya. Kedewasaan penuh. Dan kemudian tingkat pertumbuhan ke arah Kristus, kepenuhan Kristus. Ya, mau tidak mau, saudaraku, kepenuhan Kristus. Jadi, sekali lagi kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Ya, kita harus jadi seperti Kristus. Ya, bukan seperti Dia, tapi kita harus menjadi seperti maunya Tuhan. Tuhan berkata, ikutilah teladanku, belajarlah kepadaku, karena apa? Aku lemah lembut. Ya. Gak mudah. Ya, kita dibangun di atas batu karang itu. Ya. Kita dibentuk ya, menjadi milik Kristus. Ya. Menjadi orang Kristen bukan gampangan. Menjadi jemaat Kristus bukan gampangan. Tetapi harus benar-benar mencapai suatu kedewasaan, mencapai suatu titik ya, seperti apa yang mau Tuhan. Ya, supaya apa? Kita tidak mudah terombang-ambingkan. Ayat selanjutnya kita lihat di sini ya. Sebentar lagi saya akan menyelesaikan. Nah, ini ayat yang ke-11, inti daripada untuk kita mencapai kedewasaan dan pertumbuhan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Amin, saudaraku. Kita lihat di sini. Jadi, untuk apa kita mencapai suatu kedewasaan? Untuk apa mencapai kita suatu pertumbuhan kepenuhan Kristus? Ya, supaya apa? Kita tidak diombang-ambingkan oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran. Bukankah hari-hari ini banyak pengejaran yang tidak sehat? Ada teologi kemakmuran. Ya, banyak sekali. Kalau jemaat tidak dipersiapkan hari-hari ini, tidak didewasakan, maka kita mudah terombang-ambingan oleh pengajaran. Belum lagi persoalan yang kita hadapi. Belum lagi tantangan yang kita hadapi. Ya. Belum lagi siasat iblis yang kita hadapi. Kalau kita tidak mengalami suatu kedewasaan penuh, ya kita mudah gagal, saudara. Makanya Alkitab berkata bahwa kita harus benar-benar seperti Kristus. Ya, perlu dalam suatu komunitas, yaitu apa? Gereja. Kalau engkau belum setia, kalau engkau belum sungguh-sungguh, marilah hari ini kita tetap bersungguh-sungguh. Untuk apa? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena penting sekali. Supaya apa? Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat besar ini. Banyak sekali gelombang-gelombang. Banyak sekali angin pengajaran. Ya, banyak hal yang kita harus jumpai hari-hari ini. Ya, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, mau didewasakan oleh Tuhan lewat apa? Lewat pengajaran firman, ya.
lewat proses-proses, maka kita akan melihat ya perbedaannya. Ya, Alkitab berkata ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Amin, saudaraku. Sebab itu mari saudara, mari kita teguh berpegang pada kebenaran. Mari kita sungguh-sungguh ya, supaya apa? Kita memiliki kekuatan, kita kokoh berdiri untuk apa? Untuk kita menghadapi situasi seperti ini. Ya, mari kita membangun rumah kita di atas apa? Di atas batu karang itu. Ya, jangan seperti kita membangun, ada di dalam Injil Matius itu dikatakan ada dua orang membangun rumah di atas pasir, yang kedua membangun rumah di atas batu karang itu. Sama-sama membangun, tetapi persoalannya ketika sama-sama menghadapi tantangan, sama-sama menghadapi banjir, sama-sama menghadapi badai yang kerusakan yang hebat, parah, itu adalah mereka yang membangun di atas pasir. Tetapi yang tetap kokoh, mereka yang membangun di atas dasar yang kokoh itu. Yang saya maksudkan itu, di atas batu karang yang kokoh itu adalah Kristus. Nah, saudara-saudara, saya percaya jemaat Tuhan yang saya kasihi, semua harus mencapai satu kedewasaan yang penuh. Untuk apa? Yang pertama, bukan saja kita dewasa, tetapi yang pertama, kita akan bertemu Tuhan secara pribadi satu saat nanti. Karena mau menikah dengan anak domba Allah itu pertama standar, yaitu gereja yang disebut mempelai perempuan harus mencapai suatu kedewasaan yang penuh. Amin. Ya. Dan yang kedua, supaya kita kuat menghadapi situasi di dunia ini. Kita kan masih hidup, kita masih di dunia ini, masih banyak hal yang kita harus hadapi. Ya, belum sakit penyakit, belum tantangan, dan berbagai macam hal. Makanya kita harus kuat dan kokoh untuk tetap setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya doa saya, jemaat Tuhan, GPD Immanuel, semakin hari bertumbuh di dalam iman dan mencapai suatu standar kedewasaan iman yang penuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami semua, menjadi kekuatan buat kami semua, bahwa kami harus berdiri, kami harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu batu karang, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kami semua, supaya kami yang berdosa ini, kami memiliki keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan. Kami akan masuki perjamuan asa yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita menikmati akan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat roti kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Tetap saudara dalam penyembahan. Engkau baik Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah berkorban buat kami semua. Seharusnya kami yang harus dihukum, tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, kami memperoleh suatu jaminan hidup kekal lewat pengorbanan Yesus. Mari kita angkat roti bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Mari sama-sama kita angkat cawan disebut darah Yesus. Kita angkatnya tinggi, darah Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya lewat berkat firman Tuhan, lewat perjamuan asa yang kudus, jemaat Tuhan pada saat ini semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat yang lemah, jemaat yang dalam kekurangan, Engkau cukupkan. Jemaat sedang jalan buntu, biar Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup mengadakan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima firman dan perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga lewat perjamuan asa yang kudus. Biarlah kehidupan kita benar-benar semakin dikuatkan dan diteguhkan, sebab Tuhan telah membangun setiap hidup kita di dasar yang teguh, yakni batu karang, yakni dasar Yesus itu sendiri. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau meteraikan setiap firman-Mu Bapa di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau memulai segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami Bapa. Dasar kami adalah Yesus itu sendiri. Mari Tuhan, kami rindu kehidupan kami semakin ditumbuhkan, semakin diperbaharui ya Bapa, menjadi gereja-gereja yang sejati Tuhan, gereja yang tahu di mana ia harus berfungsi ya Bapa. Mari pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Bapa segala pandemi yang terjadi Tuhan. Engkau izinkan ya Bapa melanda bangsa kami.
Doa kami Tuhan, lenyapkan Bapa segala sakit penyakit ini Tuhan, segala virus apapun namanya, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, cabut dari muka bumi ini Tuhan. Dan kami rindukan semua keadaan kembali normal ya Bapa. Pekerjaan kami kembali normal, sekolah kami kembali normal Tuhan, dan juga ibadah kami Bapa. Kerinduan setiap kami anak-anak Tuhan, kami dapat berkumpul menikmati hadirat Tuhan secara fisik bersama ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan memiliki waktu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap jemaat-Mu untuk terus kuat, untuk terus dapat bertahan menghadapi setiap kesulitan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang mengerjakan, dan Tuhan yang menyelesaikan dengan cara yang indah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya hidup kami senantiasa dijamin oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab hidup kami adalah karena perkataan Tuhan, bukan kata manusia ya Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat GPD Immanuel diberkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini yang menjadi seru doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita angkat, kita akan terima berkat, kita akan mengakhiri akan ibadah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat di dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, pengentaran penghiburan di dalam anugerahnya, di dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya.